Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Pondok Pesantren Nur El Falah. Pondok Pesantren Nur El Falah merupakan salah satu pondok yang berperan penting dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pondok Pesantren Nur El Falah yang berlokasi di Pedesaan Kubang Jaya, Kabupaten Serang, Banten, telah menjadi pilar penting dalam pengembangan pendidikan agama di Indonesia. Dalam era modernisasi yang pesat, pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal untuk mempelajari agama Islam, tetapi juga berperan sebagai pusat pembentukan karakter, nilai-nilai moral, dan sosial bagi generasi muda. Di balik kesuksesannya, terdapat dua tokoh sentral yang sangat berpengaruh. Di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Kabir dan Kiai Haji Idi Faridi Hakim. Keduanya bukan hanya pendiri pesantren saja, akan tetapi juga menjadi penggerak utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, mereka berhasil menjadikan Pondok Pesantren Nur El Falah sebagai institusi yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Pasalnya, Kiai Haji Abdul Kabir merupakan anak dari Haji Anah dan cucu dari Haji Jenah. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Berikut adalah bagan nasab Kiai Haji Abdul Kabir dan Kiai Haji Idi Faridi Hakim, keluarga dan warisan. Pernikahan Kiai Haji Abdul Kabir terjadi pada tahun 1940. Beliau menikah dengan Syukraini putri seorang kepala desa. Kemudian, anak-anak pernikahan mereka dikaruniai 12 orang anak yang sukses di berbagai bidang. Dan warisan nilai, anak-anak beliau menjadi penerus nilai-nilai yang luhur diajarkan oleh langsung Kiai Haji Abdul Kabir. Kemudian, Kiai Haji Idi Faridi Hakim adalah putra kelima dari Kiai Haji Abdul Kabir. Ia dilahirkan di Ciomas pada tahun 1953 dalam lingkungan keluarga yang religius. Pendidikan awalnya dimulai di Sekolah Rakyat Tunjung, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Mu'alimin untuk memperdalam ilmu agama. Minat yang besar pada ilmu pengetahuan mendorong Kiai Haji Idi untuk melanjutkan studi ke Mesir. Kemudian, setelah kembali ke Indonesia, ia aktif berkontribusi dalam pengembangan Pondok Pesantren Nur El Falah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Kabir. Kemudian, riwayat pendidikan dari Kiai Haji Abdul Kabir. Ketika Abdul Kabir memasuki umur sekolah atau biasa disebut umur 7 tahun, masuk sekolah desa Tunjung pada tahun 1923 sampai 1926 di bawah asuhan kepala sekolah Bapak Kemed Kartamanggala. Selama sekolah, sang kakek tidak jarang antar jemput Abdul Kabir dari sekolah di Tunjung, membuktikan berapa besar tanggung jawabnya agar Abdul Kabir menjadi anak pandai dan tidak mengalami hambatan dalam pergaulan sekalipun anak yatim. Dan pada tahun 1926, Kiai Haji Abdul Kabir bisa menyelesaikan sekolah dasarnya di sekolah rakyat di Tunjung Tejak. Kembali kepada santri Abdul Kabir yang mesantren di Tebu Ireng, hanya 1,5 tahun saja, dari tahun 1934 Masehi sampai pertengahan 1936. Sebab Kiai Haji Abdul Kabir waktu keluar dari Madrasah Ibtidaiyah Cigodeg kelas 5, kemudian diterima di Madrasah Ibtidaiyah Tebu Ireng. Pada kelas yang sama, tidak lama kemudian naik kelas 6 hingga selesai sampai kelas 7. Kembali kepada anaknya, Kiai Haji Idi Faridi Hakim.
Kiai Haji Idi memulai pendidikannya di sekolah dasar setelah kembali ke Kubang bersama keluarganya. Setelah SD, ia bersekolah di sekolah rakyat atau sering disebut SR di Tunjung. Kemudian, Kiai Haji Idi melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Mu'alimin. Lanjutannya, ia mengambil program sarjana muda di Universitas Islam Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke luar negeri, tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, serta berhasil meraih gelar LLM. Setelah kembali ke Indonesia, Kiai Haji Idi mengabdi di sebuah pondok pesantren yang telah didirikan oleh ayahnya. Pada tahun 1976, ia menjadi pimpinan pondok pesantren Nur El Falah yang menggantikan Kiai Haji Athoillah Kabir yang saat itu ditunjuk sebagai ketua Yayasan Nur El Falah. Kembali ke sejarah pondok pesantren Nur El Falah. Pondok pesantren Nur El Falah yang berada di Kubang Serang, Banten tentunya memiliki sejarah yang panjang. Dimulai pada tahun 1943 yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Kabir. Pesantren ini telah berkembang dari sebuah madrasah yang kecil kemudian menjadi lembaga pendidikan Islam terkemuka khususnya di wilayah tersebut. Pendirian awal pondok pesantren. Kiai Haji Abdul Kabir mendirikan cikal bakal pondok pesantren Nur El Falah pada tahun 1943 di tengah masa penjajahan Belanda. Awalnya, beliau menyelenggarakan pengajian anak-anak di rumahnya sendiri. Karena animo masyarakat yang tinggi, Kiai Haji Abdul Kabir kemudian membangun madrasah diniyah pada tahun yang sama dengan bantuan swadaya masyarakat. Bangunan pertama terbuat dari bilik berukuran sekitar 12 kali 6 meter dengan jumlah santri pertama sekitar 73 orang. Mata pelajaran yang diajarkan termasuk jurumiyah, imriti, dan ta'limut ta'lim. Pada tahun 1948, pondok pesantren Nur El Falah sempat berhenti dikarenakan dibakar oleh Belanda karena agresi militer II. Kemudian, pada tahun 1957, Kiai Haji Abdul Kabir kembali membangun pondok pesantren. Beliau mengubah sistem dari salafiyah menjadi klasikal dengan mendirikan Madrasah Mu'alimin. Tentunya yang memiliki tujuan untuk mencetak santri yang siap pakai di masyarakat, menguasai ilmu agama, dan tidak ketinggalan dalam hal duniawi. Kurikulum terdiri dari 70% pendidikan agama dan 30% pendidikan umum. Pada tahun 1963 dibangun juga Madrasah Ibtidaiyah untuk melengkapi jenjang pendidikan formal. Pada tahun 1968 berupaya mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin. Kemudian, selain itu, Kiai Haji Abdul Kabir juga mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menaungi lembaga pendidikan yang telah didirikan. Namun, pada tahun 1970, nama yayasan diubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam Nur El Falah karena lebih dikenal masyarakat. Kemudian perubahan ini disahkan dengan Akte Notaris nomor 96/1970. Setelah wafatnya Kiai Haji Abdul Kabir pada tahun 1975, kepemimpinan dilanjutkan oleh putra-putranya, yaitu Ustadz Ito Athoillah dan Ustadz Idi Faridi Hakim. Kemudian, metode dan sistem pendidikan Pondok Pesantren Nur El Falah menerapkan sistem klasikal dengan metode partisipasi, terutama untuk santri tingkat SLTA. Santri dilibatkan langsung dalam pembacaan kitab kuning secara bergantian dengan diskusi kelompok sebelumnya. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi pembinaan bahasa Arab dan Inggris, latihan dakwah, kepramukaan, dan pengabdian masyarakat. Begitulah sejarah singkat Pondok Pesantren Nur El Falah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Kabir, Serang, Banten.